Orang yang pakai kursi roda bisa kemanapun, dia itu sebenarnya nggak disabilitas. Kondisi kecacatan itu tidak selalu melahirkan disabilitas, karena banyak orang yang bisa mensiasatinya. Apakah istilah seperti disabilitas itu lebih sopan? Sebenarnya semuanya sopan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini nih, di kelas inklusif, tempat kita belajar bersama mengenal dunia inklusif. Pakai F ya, dunia inklusif. Sebelum saya masuk dalam pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa video-video di kelas inklusif ini saya bikin memang pertama-tama khusus untuk teman-teman mahasiswa, utamanya mahasiswa di kampus saya, kampus ini yaitu Kebumen. Tapi bila Anda ya, siapapun Anda ya, ingin ikut terlibat, ikut nonton ya, komen atau ikut bertanya, saya sangat senang sekali gitu. Kayak kemarin waktu Lebaran ada orang yang bertanya gitu, teman bertanya tentang beberapa istilah, nah, yang sering saya gunakan di sini juga, istilah-istilah untuk menyebut orang-orang disabilitas. Nah, kan istilah banyak, ada istilah disabilitas itu sendiri yang sering saya pakai di sini. Ada istilah difabel ya, saya juga sering pakai ini secara ganti-ganti gitu. Ada istilah cacat loh ya, anak cacat. Ada istilah apalagi itu, anak berkebutuhan khusus ya. Bahkan kalau di rumah inklusif sering orang ada orang bilang tentang anak-anak diva gitu, anak diva. Nggak tahu nih siapa yang mengawali. Ini anak diva, mungkin itu kebanyakan dari difabel ya. Pernah juga ya beberapa kali teman-teman yang pakai istilah anak inklusi gitu, anak-anak inklusi gitu. Itu sebutan dalam percakapan ya. Intinya ini ada banyak istilah untuk menyebut istilah disabilitas, difabel, cacat dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaan teman saya gini, dari istilah itu sebenarnya sebaiknya Kang yang dipakai itu apa gitu, atau yang lebih baik dipakai yang mana? Apakah harus pakai difabel, apa pakai disabilitas, apa pakai cacat, atau pakai yang lain? Karena kata dia ya, dia sering menjumpai orang itu menggunakan kadang pakai kata disabilitas, kadang pakai kata difabel dan sebagainya itu. Ganti-ganti enggak pasti gitu. Tapi secara bahasa bakunya kata dia, mana yang harus dipakai? Itu yang pertama, mana dipakai. Yang kedua, juga ada anggapan ya selama ini bahwa istilah disabilitas misalnya ya, itu dianggap lebih sopan daripada istilah cacat. Jangan sebut cacat itu loh, kasar sekali itu. Bahasa ngoko sama kromo kan beda kan. Ngoko, kromo kan tinggi itu, tinggi. Oh, tinggi itu. Kalau ini ngoko kan di bawah ini, kasar. Ngoko bahasanya rakyat biasa itu. Kasar, gak sopan. Bahkan istilah yang kurang empati gitu, menggunakan istilah cacat itu. Nah, benarkah bahwa istilah disabilitas misalnya atau difabel itu lebih sopan daripada istilah cacat? Nah, ini dua pertanyaan yang akan saya coba jawab di sini gitu. Saya coba jawab. Semoga jawaban saya nanti memberikan perspektif baru, karena saya ingin mengajak teman-teman ya masuk dalam cara pandang yang bukan baru sebenarnya ya, udah lama sih. Ya agak beda gitu. Cara pandang agak beda dalam melihat istilah cacat dan disabilitas khususnya itu. Cara pandang agak berbeda dari yang biasanya. Mungkin teman-teman ada yang belum dengar. Kayak gini. Pertama kita lihat dulu istilah cacat. Nah, what is cacat? Cacat itu dalam bahasa Inggris itu impairment ya, impairment. Impairment itu apa ya? Jadi gini, kalau teman-teman baru beli kaos misalnya ya, beli kaos di sini ada yang jahitannya itu agak rusak ini, nah itu produk gagal, produk cacat, KW gitu ya. Beli kaos atau beli baju ya, atau beli mobil mahal sekali, beli motor ya, yang harusnya mulus tapi ya tergores itunya itu cacat. Beli tas nggak harusnya bagus tapi ada sisi yang rusak dikit itu cacat. Itu cacat.
Gambarnya kayak gitulah gambarannya. Nah kalau orang gimana? Kalau orang pun hampir sama ya sebenarnya. Orang itu kan secara default itu tahu nggak? Default itu. Umumnya orang lah, itu kan lahir punya dua kaki, dua tangan, dua telinga, dua mata gitu. Seperti umumnya orang gitu. Dan semua berfungsi. Kaki untuk jalan, mata untuk melihat, kuping untuk mendengar dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ada seorang anak lahir cuma satu kaki misalnya. Nah itu cacat itu. Atau orang yang lahir dewasa dia nggak pernah mendengar, itu namanya tuli ya. Nah, itu cacat. Atau lahir nggak bisa melihat, itu bawaan sejak lahir ya, sejak lahir. Ada juga yang bukan sejak lahir, misalnya seorang anak, ini ada cerita banyak di rumah inklusif ya, lahir saat umur beberapa tahun itu misalnya itu disuntik, nah tapi dilalah pas, kata dia itu pas suntik itu dia sedang sakit misalnya, atau gimana lah masalah itu bisa, kata dia berdampak pada disabilitas. Ada seorang teman yang mengatakan itu katanya salah obat itu, sehingga dia mengalami lumpuh, mengalami polio itu kan. Jadi cacat itu bisa jadi karena sejak lahir ya, bawaan dari lahir, bisa juga karena di perjalanan hidup, karena tadi salah konsumsi obat misalnya, atau salah konsumsi makanan, atau juga karena kecelakaan. Itu banyak banget orang yang mengalami itu, mengalami kecacatan tubuh. Nah, itu kalau zaman dulu itu perang itu ya, ketika kena pedang patah itu kakinya, itu kan cacat tuh. Nah itu cacat itu. Nah cacat itu kan kondisi tubuh fisik ya, kondisi fisik, kondisi medis ya kalau kena karena obat, kondisi medis, kondisi psikis juga, IQ-nya rendah misalnya. Nah itu ternyata ya, itu berdampak pada apa? Nah, ketidakmampuan. Orang yang lahir nggak punya mata, atau punya mata tapi nggak bisa melihat, nggak berfungsi, dia punya implikasi ketidakmampuan. Orang yang lahir karena ada dua kaki ya, tapi kakinya kemudian lumpuh, itu berdampak pada apa? Ketidakmampuan, tidak dismampu ability. Jadi itu berdampak pada kedisabilitasan. Nah, gitu. Jadi kondisi cacat itu berdampak pada disabilitas, ketidakmampuan dalam hal tertentu. Lumpuh berdampak pada dia nggak bisa berjalan. Buta berdampak pada nggak bisa melihat, nggak bisa membaca buku, huruf yang nggak bisa membaca kan. Telinga nggak bisa mendengar. Gitu. Berdampak pada ketidakmampuan. Itu tidak, ability mampu, ketidakmampuan. Jadi di sini saya ingin sampaikan cara pandang kita melihat disabilitas itu adalah akibat, dampak akibat dari itu tadi, kondisi fisik yang cacat tadi itu. Jadi sekali lagi, dampak akibat. Ya. Orang yang nggak jalan, orang yang lumpuh berdampak pada ketidakmampuan dia berjalan. Nah, akibat ternyata banyak orang bisa menangani dampak itu. Nah, tadi kan orang orang yang nggak lumpuh kan nggak bisa jalan. Banyak orang yang bisa menangani, mensiasati. Dia bisa jalan. Pakai apa? Pakai kursi roda. Kan fungsinya jalan. Nah, kalau saya kemari kan bisa beraktivitas sebagaimana orang pada umumnya. Nah, apa itu namanya disabilitas? Sebenarnya itu enggak. Dia bisa ke sana kemari, bisa beraktivitas. Sebenarnya kalau kita mau melihat dari perspektif yang saya sampaikan ini, orang yang pakai kursi roda bisa kemanapun, dia itu sebenarnya nggak disabilitas. Dia mampu. Apalagi gini, teman-teman kalau lihat di YouTube ya, atau kemarin pas SEA Games olahraga itu, orang pakai kursi roda itu bisa main bola gitu, main bola voli dan sebagainya. Bayangin, lumpuh bisa main gitu. Tidak mampu, bukan tidak mampu, bukan disabilitas itu sebenarnya bukan itu. Dia mampu. Atau gini, orang yang
yang tunanetra ya, nggak bisa melihat. Dia dampaknya tidak mampu atau disabilitas membaca gitu. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa melihat tapi bisa membaca Al-Quran, huruf Braille, tahu kan huruf Braille itu, dia bisa membaca. Artinya dia nggak mengalami disabilitas. Apa yang saya sampaikan bahwa ternyata kondisi kecacatan itu tidak selalu melahirkan disabilitas, karena banyak orang yang bisa mensiasatinya, gitu. Banyak orang yang bisa menangani itu, bisa mengurangi. Kembali ke pertanyaan awal ya. Dari beberapa istilah itu, terutama istilah disabilitas dan cacat itu sebaiknya mana yang dipakai. Nah, dari cara pandang yang saya tadi tawarkan, sebenarnya dipakai semua gitu. Dipakai semua. Tergantung pada konteks bicaraannya. Kalau lagi bicara tentang kecacatan ya pakai istilah cacat. Ya, kecacatan itu. Tapi kalau bicara pada soal ketidakmampuan, ya ketidakmampuan itu ya bicara pakai istilah disabilitas. Karena apa? Karena tadi lagi cacat berdampak pada disabilitas. Itu. Apakah istilah seperti disabilitas lebih sopan? Sekali lagi kalau pakai cara pandang yang tadi saya sampaikan ya, sebenarnya semuanya sopan gitu. Tergantung pada konteksnya gitu ya, konteksnya. Jadi begitu. Jadi dua istilah antara cacat dan disabilitas itu dua istilah yang hampir mirip ya, tapi sebenarnya beda. Maknanya agak beda, konteksnya juga beda. Disabilitas itu pada kondisi tubuh fisik ya, sementara disabilitas pada aspek implikasi atau dampak sosial dari tadi kecacatan tadi itu. Ini dua hal yang beda. Mengapa ini perlu dibedakan? Nah, itu yang pertanyaannya. Saya akan bikin video lagi nanti ya, karena ini udah panjang ya, tentang mengapa sih harus dibedakan antara cacat dengan ini. Jadi bukan suatu istilah yang memang hampir mirip-mirip. Yang satu bukan berarti lebih sopan dari yang lain, sebenarnya bukan itu, tapi ini beda. Karena dengan membedakan ini, teman-teman ini akan bisa berbuat banyak hal, membantu mereka gitu, membantu bagaimana agar disabilitas itu bisa berkurang. Karena ini cacat itu mungkin permanen ya, sampai dari lahir misalnya sampai nanti saatnya akhir hidup ya, meninggal itu cacat mungkin nggak akan berubah tetap, tapi disabilitas itu bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, peran kita ya, orang-orang yang katakanlah secara fisik itu tidak mengalami kecacatan itu membantu mereka. Ya, ini membantu mengurangi disabilitas itu, mengurangi. Jadi, tapi tentang ini nanti akan saya bikin video yang lebih bisa menjelaskan lagi lah. Intinya di sini yang saya sampaikan bahwa dua istilah ini ya dipakai semua, tapi tergantung pada konteksnya gitu ya, konteks bicaraannya. Terutama ini mahasiswa ya, secara akademik ya harus bisa memisahkan dua istilah ini. Kalau enggak nanti bisa kacau balau itu kalau dipakai, nggak bisa memisahkan dua istilah ini. Saya kira itu dulu untuk video kali ini. Karena saya lama nggak bikin video lagi, nggak ngupload, saya agak minder, agak grogi depan kamera gitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.